Pasca timbulkan kerumunan, peluncuran menu BTS gerai makanan siap saji di stasiun Gambir Jakarta Pusat ditutup sementara. Hal itu dilakukan lantaran dianggap melanggar aturan PPKM Mikro DKI Jakarta. Gerai restoran cepat saji di stasiun Gambir Jakarta Pusat ditutup sementara setelah timbulkan kerumunan dalam promo makanan edisi khusus yang bekerja sama dengan boyband asal Korea Selatan BTS. Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta memasang stiker di pintu masuk restoran ini sebagai tanda sanksi administrasi karena melanggar PPKM Mikro yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah penularan virus corona. Sementara itu setelah disegel 1 kali 24 jam, petugas Satpol PP Provinsi DKI Jakarta mencabut segel penutupan sementara di restoran cepat saji di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Kepada manajemen restoran, Satpol PP menegaskan jika kerumunan terulang, Pemprov DKI Jakarta akan memberi sanksi denda 50 juta rupiah. Dan langsung saja kita akan melihat situasi terkini di gerai restoran ataupun restoran cepat saji di Cikini, Jakarta Pusat dan juga di Medan, Sumatera Utara. Saya terlebih dahulu menuju ke Baby Kristami di Jakarta. Baby, per hari ini disebutkan bahwa gerai sudah bisa beroperasi kembali. Bagaimana aktivitas di sana? Ya, selamat malam Abe dan juga pemirsa. Memang seperti kita ketahui pada hari Rabu kemarin salah satu gerai makanan cepat saji di sejumlah wilayah DKI Jakarta ini ditutup sementara selama 1 kali 24 jam oleh Satpol PP. Hal ini akibat adanya lonjakan antrian ojek online pada pemesanan drive-thru terkait mengenai adanya menu terbaru kolaborasi dengan salah satu boyband asal Korea BTS. Karena memang diketahui jumlah ataupun antusiasme para penggemar di tanah air ini sangat tinggi untuk penggemar BTS tersebut. Dan pada saat ini pantauan kami di salah satu gerai yang berada di Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat sudah kembali beroperasi sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi siang, sudah kembali dibuka dan stiker penutupan sementara oleh Satpol PP juga sudah dilepas begitu. Dan untuk saat ini sementara waktu perlu menjadi catatan bahwa menu terbaru ataupun yang dinamakan BTS Meal ini di hold sementara waktu sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Namun untuk pemesanan seperti drive-thru, take away ataupun juga dine-in ini sudah kembali dibuka, di mana setiap harinya ini dibuka sejak pukul 9 pagi hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kembali ke studio AB. Oke. Satu hal yang ingin saya tanyakan Baby, apakah pengunjung di sana masih ramai atau seperti apa? Ya, beda juga pemirsa, pantauan kami sejak tadi sore terlihat setelah dibuka pukul 14 tadi siang memang tidak terlihat adanya antrian seperti hari Rabu kemarin. Terlihat normal seperti hari-hari biasa. Yang datang pun juga dine-in ini tidak melebihi kapasitas 50%. Selain itu juga drive-thru tidak terlihat adanya antrian dikarenakan memang yang menjadi lonjakan antrian adalah menu terbaru tersebut, yaitu kolaborasi dengan boyband asal Korea yang terjadi pada hari Rabu kemarin, sehingga terlihat pada kemarin social distancing pun juga sulit diterapkan sehingga petugas dari Satpol PP ini terpaksa menutup sementara sejumlah gerai makanan siap saji tersebut di sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Ya, untuk menu yang dimaksud masih diperjualbelikan atau seperti apa? Iya, selain menu BTS Meal atau menu terbaru kolaborasi dengan boyband asal Korea tersebut, ini masih bisa dipesan seluruh menunya. Namun memang untuk menu terbaru yang sempat menjadi perbincangan di masyarakat yang terbit pada kemarin hari pertama, ini memang sudah tidak bisa dipesan lagi untuk sementara waktu. Tadinya pihak dari Associate Director of Communication dari pihak restoran makanan cepat saji ini mengatakan bahwa untuk menu terbaru ini bisa dipesan selama 1 bulan ke depan. Namun karena terjadinya keramaian dan lonjakan antrian pada hari Rabu kemarin, maka untuk sementara di hold terlebih dahulu sampai waktu yang belum ditentukan. Nantinya mungkin ada info lebih lanjut dari pihak pengelola. AB. Oke, terima kasih Baby Kristami, laporan Anda langsung dari Jakarta. Kita menuju ke Medan, Sumatera Utara. Ada Ahmad Ridwan Nasution. Ridwan, kalau menunya di hold, apakah pengunjung di sana masih ramai atau tidak? Ya, Abraham, saya melaporkan langsung dari salah satu gerai
restoran cepat saji di Jalan Sisingamangaraja Medan. Terlihat di restoran ini sepi dari aktivitas pengunjung, baik yang dine-in makan di tempat maupun yang menggunakan jasa drive-thru. Oke. Apakah restoran yang dimaksud sudah membayarkan denda ataupun sanksi dalam pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi kemarin? Untuk di Medan sendiri, kita belum mendapatkan informasi adanya restoran yang disegel ataupun diberikan sanksi dari pihak pemerintah, Abraham. Oke. Sedikit banyak Anda barangkali bercerita dengan pengunjung, apakah mereka kecewa dengan menu yang disebutkan tadi, ditunda, di hold sampai waktu yang tidak ditentukan? Untuk para fans boyband Korea sendiri ini, mereka mengaku kecewa. Ya. Dikarenakan di hari pertama sendiri mereka rela mengantri berjam-jam, meskipun antrian yang sangat padat, mereka tetap akan mengantri demi mendapatkan makanan yang bekerja sama dengan idolanya tersebut. Terima kasih Ahmad Ridwan Nasution dan juga Baby Kristami. Jadi siapapun yang ingin mencoba menikmati makanan tersebut nampaknya harus menahan hasrat terlebih dahulu ya, sampai waktu yang tidak ditentukan. Mirsa, kita ke informasi yang masih berkaitan. Makanan cepat saji asal Amerika dan grup idola asal Korea Selatan merilis produk menu baru, yakni BTS Meals di Indonesia. Kehadiran paket makanan dan minuman dan disertai kemasan dengan desain khusus menjadi rebutan penggemar BTS, sehingga berujung pemberian sanksi pada beberapa gerainya di ibu kota. Kolaborasi yang dilakukan gerai makanan cepat saji dengan boyband asal Korea Selatan BTS disambut antusias para penggemar dengan meluncurkan paket BTS Meal. Di aplikasi gerai cepat saji, harga BTS Meal medium dibanderol harga Rp45.455 untuk ukuran medium, belum termasuk pajak. Sementara untuk harga yang sudah termasuk pajak melalui drive-thru Rp50.000. Yang membuatnya menarik tentu saja kemasannya yang berwarna ungu dan mencantumkan logo BTS. Untuk berburu edisi khusus ini hanya bisa dilakukan dengan 3 cara, yakni melalui drive-thru, online delivery, dan order delivery berbasis aplikasi. Para penggemar BTS yang disebut ARMY tentu saja tak mau ketinggalan memiliki koleksinya. Akibat kerumunan berburu BTS Meal saat hari pertama peluncuran kemarin, Pemprov DKI Jakarta memberikan sanksi kepada 32 gerai cepat saji di ibu kota. Di antaranya, 12 gerai diberi sanksi teguran tertulis, 19 gerai disanksi penutupan 1 kali 24 jam, dan 1 gerai ditutup 3 kali 24 jam. Hingga saat ini petugas gugus tugas COVID-19 masih melakukan penjagaan. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menutup promo BTS Meal. Gibran juga menegaskan Solo tidak boleh ada promo seperti itu lagi. Kalau promonya nggak ada, ya nggak mungkin ada promonya. Ini masalah promonya itu adalah promo BTS Meal. Promonya aja Mas ya, berarti gerainya nggak ditutup? Enggak, kalau gerainya beroperasi normal kan sebenarnya juga nggak pernah menimbulkan kerumunan. Yang menimbulkan kerumunan promosinya itu. Demam Korea atau Korea Wave memang masih mendunia saat ini, tak terkecuali di Indonesia. Hampir semua kalangan khususnya remaja mengikuti tren yang dibawa oleh figur publik Korea ini yang jumlahnya fantastis. Kita akan berbincang bersama dengan Jasmine Floreta yang merupakan penggemar BTS disebut ARMY, dan juga Mbak Rani Rastati, pengamat budaya pop. Selamat malam Mbak Jasmine dan juga Mbak Rani. Selamat malam. Ya, saya ke Mbak Jasmine terlebih dahulu. Mbak Jasmine, kemarin itu ikut antri untuk beli BTS Meal? Iya, antri. Antri berapa jam, Mbak? Oh, enggak ngantri lama kok, kita paling cuma 15 menitan. Soalnya saya termasuk rada pagi ke sana untuk mengantisipasi adanya keramaian juga. Paginya jam berapa? Paginya kita pergi 10:30, nyampe di McD itu jam 11 kurang 10 kalau tidak salah. Oke, nggak lama. Kira-kira setelah dapat menu makanannya sudah dinikmati, apa rasanya? Ada sensasi berbeda tidak, Mbak?
Ya, sensasinya sama saja, tapi kan di Oke. sini yang membuatnya berbeda adalah karena ini merupakan suatu kolaborasi pertama ya, kolaborasi pertama antara McDonald dan BTS, dan menurut saya pribadi karena saya juga kebetulan meneliti tentang penggemar di penelitian yang saya pernah baca sebelum-sebelumnya dan fenomena-fenomena sebelum yang saya lihat adalah fenomena fandom ini tuh udah termasuk yang bisa dibilang biasa gitu. Adanya antusiasme penggemar ketika idolanya itu kolaborasi dengan brand tertentu. Contohnya saja di US sana juga ada kolaborasi sebenarnya bersama dengan Travis Scott gitu. Jadi menurut saya antusiasme ARMY dalam menantikan BTS Meal itu suatu hal yang lumrah sebagai penggemar gitu. Oke, bungkus makanannya dibuang nggak? Enggak, saya enggak buang. Kenapa? Karena saya ingin upcycle di sini. Oke, ada juga fenomena menarik juga soal ini bahwa bungkus makanannya juga dijual. Artinya bekas bungkus BTS meal-nya dijual untuk ARMY, itu benar adanya, Mbak? Untuk yang BTS meal ini yang dijual di Tokopedia dan segala macam, saya melihat justru bukan ARMY-nya yang menjual, justru orang-orang lokal atau orang-orang yang sebenarnya bukan fans BTS ARMY mengambil momentum ini untuk menjualnya kembali ke ARMY yang tidak bisa membelinya gitu. Karena kebanyakan ARMY yang mendapatkan BTS ini langsung mereka jadikan memorabilia karena ini bagian dari perjalanan seorang fans gitu. Oh, nampaknya mendalam sekali upaya yang dilakukan sebagai bentuk memuji ataupun ngefans sama BTS. Saya ke Mbak Rani. Mbak Rani, saya tidak ingin menyalahkan siapapun ngefans ke siapa gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, ada ledakan pengunjung di sana dan ada persoalan yang penting untuk dicermati. Apa komentar Anda? Ya, memang McDonald's sendiri sebenarnya sudah berupaya untuk menggunakan sistem tidak dine-in dan hanya bisa dibeli melalui drive-thru. Namun antusiasme yang luar biasa dari fans BTS karena memang kita bisa memahami sebab prinsipnya manusia itu secara alami menginginkan sesuatu yang langka dan istimewa. Apalagi ini kan produk limited edition ya, dan hanya dijual sampai akhir Juni. Dan kita juga perlu ingat bahwa Juni ini adalah bulannya BTS karena tanggal 13 Juni ini adalah debutnya BTS selama 8 tahun. Jadi euforia penggemar untuk menjadi bagian dari perjalanan BTS tentu saja membuat ledakan lonjakan pembelian BTS value di. Jadi kalau kita bisa terjemahkan, ARMY itu secara harfiah benar menjadi ARMY ya ketika memburu BTS meal kemarin ya, Mbak Rani ya? Iya. Oke. Di balik ini semua tentu saja yang menarik adalah disebutkan tadi rasanya sama saja, tapi nampaknya ada memori ataupun kenangan di dalam itu. Mengapa ini bisa terjadi? Karena sebenarnya BTS meal itu bukan sekedar nugget ya. Karena rasanya kan sama aja, tapi ada value di dalamnya, yaitu ada value BTS. Ini kemudian pada akhirnya menjadi barang koleksi dari para BTS atau non penggemar non ARMY atau para penggemar ARMY. Karena ini akan menjadi sebuah nilai sejarah bagi mereka yang dapat dikenang di kemudian hari. Oke, apakah ini adalah ekses dari demam Korea? Entah itu K-pop, entah itu drama Korea dan lain sebagainya, Mbak? Ya, tentu saja ini menjadi orang-orang semakin mencintai K-pop dan juga bahkan kalau kita lihat di Tokopedia kemasan dari BTS meal seharga 600.000 bahkan laku gitu ya. Bahkan ada saya mendengar beberapa orang akan menyimpan kemasannya untuk dijual beberapa tahun kemudian untuk mendapatkan keuntungan. Jadi tidak sekedar gerakan fandom tapi juga salah satu bentuk gerakan ekonomi. Oke, sebelum saya kembali ke Anda lagi, saya kembali ke Jasmine. Jasmine, kalau disebutkan tadi kan isinya kan cuma olahan ayam dan juga kentang goreng dan lain sebagainya. Rasanya benar-benar seperti biasa, nggak ada yang berbeda ya? Yang berbeda itu sausnya. Kalau untuk ukuran rasa ya, sausnya itu di dalam BTS meal ada 2 saus yang berbeda dan di situ yang membuat mungkin salah satunya juga menjadi satu alasan kenapa BTS ARMY ingin membelinya juga gitu. Oke, Anda sesungguhnya hanya menggemari BTS atau
K-pop secara umum? Saya cuma suka BTS aja. Suka BTS ya. Kalau drama-drama Korea? Saya suka menonton tapi nggak avid fans gitu untuk drama Korea. Satu hal ingin saya tanyakan, bahwa disebutkan drama Korea ini kan sudah menjadi bagian yang melekat dalam banyak kalangan, tidak hanya remaja, siapapun di berbagai usia, termasuk di tanah air, bahwa ini akan mengguncang, mengikis budaya bangsa kita dan lain sebagainya. Menurut Anda seperti apa? Menurut saya sih salah banget sih, karena lucu aja ya, kita menyukai sesuatu itu kan kegemaran ya, sama aja kayak orang suka musik rock, dangdut gitu. Tapi kenapa harus disambung-sambungkan dengan pengikisan budaya tentang nasionalisme? So itu hanya kesukaan gitu. Kita suka sama sesuatu dan ya udah gitu. Kenapa harus diribetin sama hal-hal berbentuk nasionalisme dan segala macam gitu? Karena saya pribadi suka lucu kalau ada yang menanyakan seperti itu. Saya coba ubah pertanyaan. Jika kemudian ada jual pecel lele bungkusnya Bang Haji Roma, Anda beli nggak? Karena saya bukan fansnya, otomatis saya tidak akan beli. Oke. Saya ke Mbak Rani. Mbak Rani, pertanyaan yang sama lah ke Anda. Jika kemudian bahwa ada pecel lele dibungkusin dengan dangdut is the music of my country, atau kemudian Bang Haji Roma dan sebagainya dibandingkan dengan ini, tentu persoalan ini barangkali tidak akan terjadi ya? Jika ini terjadi di tahun 70-an ketika Bang Roma menjadi raja dangdut yang luar biasa terkenal dan digemari oleh anak muda pada zaman itu, saya rasa hal yang sama mungkin akan terjadi dengan BTS Meal yang sekarang ini. Ini kan hanya masalah zaman ya dan selera dari anak muda, dan setiap zaman memiliki icon-icon budaya popnya masing-masing. Tapi yang jelas nama-nama yang dimaksud termasuk nama pedangdut atau penyanyi kenamaan di Indonesia ini, ketika dia endorse satu jenis makanan, produk dan lain sebagainya, nampaknya ini tidak mampu menembus pasar dunia. Malah dalam kasus sebaliknya, ketika artis K-pop melakukan itu, kita adalah konsumen ataupun pasar yang paling menguntungkan buat mereka. Ya, kita harus ingat kembali sih kalau misalnya artis Indonesia kan pasarnya lebih banyak di lokal atau Asia Tenggara, sementara K-pop sendiri pasarnya sudah mengglobal, sudah masuk di pasar Eropa, Amerika, Timur Tengah dan lain sebagainya. Jadi sangat wajar jika terjadi fenomena BTS Meal demam di seluruh dunia yang terjadi di gerai-gerai McDonald, karena pangsa pasarnya memang berbeda dengan artis Indonesia. Kalau kita lihat endorse khusus makanan cepat saji ya, ini hampir tidak pernah terjadi serangan makanan dalam tanda kutip yang dilakukan oleh ARMY begitu ya. Kalau ini di endorse oleh artis-artis Hollywood, penyanyi barat dan lain sebagainya, kira-kira apakah memang ekspansi budaya Korea ini sudah mampu membius penggemarnya di tanah air? Ya, tentu saja. Kalau Hollywood itu kan sempat booming di Indonesia pada tahun 2000-an ya. Sementara saat ini adalah eranya Korea untuk Indonesia. Jadi McDonald sendiri sebenarnya sudah pernah melakukan endorse dengan Travis Scott, tapi penjualannya hanya dilakukan di Amerika. Sementara untuk sekarang ini adalah BTS sebagai boy band terbesar di dunia saat ini. Jadi McDonald mengambil kesempatan dan juga berhasil menjual secara global. Terakhir ini ke Mbak Jasmine. Mbak Jasmine, bahwa sekarang produknya di hold dan hasrat untuk makan BTS Meals ini harus ditahan terlebih dahulu. Bagaimana tanggapan para ARMY? Kami sih sebagai ARMY sebenarnya sudah membuat himbauan ya. Jadi sebelum ada kolaborasi ini antara BTS dan McDonald, ARMY Indonesia tuh sudah membuat himbauan kepada komunitas-komunitas ARMY lainnya bahwa yang pertama kita yaitu tidak boleh panic buying, dan yang kedua juga kita harus menghindari kerumunan itu sendiri, dan yang ketiga ketika misalnya driver ojol pun mengambil orderan, kita harus bersabar gitu. Dan ketika terjadi kejadian seperti kemarin ada lonjakan orderan, terus ada kerumunan gitu, kita akhirnya memberikan himbauan dan juga feedback kepada teman-teman yang ada dan juga McDonald. Jadi menurut saya ini menjadi suatu evaluasi bersama gitu. Jangan di satu sisi kita hanya menyalahkan konsumen saja. Cinta produk bangsa, budaya bangsa dan lain sebagainya. Jika kemudian BTS endorse pecel lele dan juga gudeg misalnya, pasti akan diburu juga ya. Iya, pasti. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami.